Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Anis Latasati dengan NIM terakhir 014 dan Intan Nugraha Pintar dengan NIM terakhir 028. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Korelasi Pajak dan Zakat di Indonesia. Baik, yang kami bahas yaitu yang pertama, ketentuan pajak dalam Islam, yang kedua, ketentuan pajak di Indonesia, yang ketiga, hubungan dan perbedaan antara zakat dan pajak, yang keempat yaitu kebijakan dan sinkronisasi ketentuan zakat atas pajak di Indonesia. Baik, materi yang pertama yaitu ketentuan pajak dalam Islam. Dalam hukum Islam terdapat dua pandangan mengenai pajak. Pandangan pertama menyetujui adanya pajak, sedangkan pandangan kedua menyatakan bahwa penarikan atas pajak merupakan suatu tindakan kezaliman dan kegiatan tersebut termasuk haram. Di sini pajak diartikan sebagai suatu hal yang diperbolehkan. Pendapat ini diambil dengan anggapan bahwa pajak sebagai suatu bentuk ibadah tambahan setelah adanya zakat. Pajak bisa menjadi hal yang wajib karena termasuk bentuk waliul amri atau bentuk ketaatan pada pemerintah. Yang kedua yaitu ketentuan pajak di Indonesia. Perpajakan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perpajakan diartikan sebagai suatu bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum, ada tiga fungsi pajak bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia, sebagaimana dikemukakan Zaki Fuad mengutip B. Wiwoho, Usman Yatim, dan Eni A. Hendrago. Yang pertama yaitu, pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara diperlukan biaya. Demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Yang kedua yaitu pajak merupakan alat untuk mendorong investasi, menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan memberikan insentif perpajakan sedemikian rupa sehingga dapat mendorong peningkatan investasi. Yang ketiga yaitu pajak merupakan alat retribusi. Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Syarat-syarat pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pemungutan pajak harus adil dengan kata adil dalam pemungutan dan adil dalam pelaksanaannya. Yang kedua yaitu pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Yang ketiga, pemungutan pajak harus efisien. Dan yang keempat, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, menyambung penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, berikutnya yaitu hubungan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Nah, zakat dan pajak merupakan istilah berbeda yang diberikan pada suatu tindakan atau perbuatan yang intinya memungut dana dari masyarakat untuk kepentingan agama dan sosial. Zakat dan pajak sama-sama memiliki fungsi untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Keduanya sama-sama memiliki unsur paksaan, keduanya harus disetorkan pada lembaga negara, sama-sama tidak memberikan imbalan, dan sama-sama bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, ekonomi, politik. Oke, selanjutnya persamaan antara zakat dan pajak. Nah, persamaannya itu ada beberapa, di antaranya 1. Mereka itu bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri. Apabila melalaikan, maka terkena sanksi. 2. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Yang ketiga, dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak itu dikelola oleh negara. Yang keempat, tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Yang kelima, dari sisi tujuan, kesamaan keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Selain bersamaan, zakat dan pajak juga memiliki perbedaan. Di antaranya, 1. Zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pemimpinnya.
Yang kedua, zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. Yang ketiga, zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin, sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. Yang keempat, zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja. Yang kelima, zakat adalah suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat, sedangkan pajak tidak memakai niat. Nah, selanjutnya kebijakan dan sinkronisasi ketentuan zakat atas pajak di Indonesia. Sebagaimana dengan adanya ketentuan yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 22, bahwasanya zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan kepada badan atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Nah, kemudian ditegaskan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2011 yang menjelaskan tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, dengan adanya fakta mengenai subjek pajak terbesar adalah kaum muslim, maka pemerintah berupaya untuk meminimalkan kewajiban ganda tersebut. Nah, dengan semakin banyaknya masyarakat yang membayarkan zakatnya di lembaga yang sudah dibentuk atau disahkan pemerintah, maka itu bisa menjadi alternatif sumber penerimaan negara yang potensinya lumayan besar. Bagi wajib pajak, semakin besar zakat yang dibayarkan, maka akan semakin memperingan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sementara bagi masyarakat yang belum memiliki kewajiban pajak, justru bisa dijaring untuk menambah pemasukan negara dari kesadarannya dalam membayarkan zakat. Karena bisa jadi ada wajib zakat yang juga wajib pajak, dan ada pula yang wajib zakat yang belum menjadi wajib pajak. Dengan demikian, potensi penerimaan negara bisa dioptimalkan. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.